ujian kami dan juga sebentar kami mau merenungkan dan mendiskusikan bersama Tuhan ayat yang sudah kami tentukan pada hari ini. Biarlah mata hati kami terang, mata hati kami Tuhan bisa melihat betapa indahnya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan sebuah hidup yang Kau sudah sempurnakan kepada setiap kami. Biar Tuhan itu menjadi semakin terang, semakin bisa mengkonfirmasi kami satu sama lain. Karena firman berkata kami tidak lagi perlu saling mengajar, tapi saling mengafirmasi, saling mengkonfirmasi satu sama lain. Terima kasih Bapak. Saya mau serahkan waktu kami di sini dengan Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Jadi di sini tema kita pada malam hari ini adalah pengertian perjanjian baru, ya, artinya diambil dari Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang telah menjadi, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, saudara, saya lihat di sini bahwa kasih karunia yang saya temukan di sini, kita itu sudah dilayakkan, ya, kita dilayakkan dari semua apapun yang Tuhan telah tebus. Ya, kita dilayakkan bukan karena perbuatan kita pastinya, tapi karena apa yang telah Yesus lakukan di Yerusalem. Ya, kita layak menerima segala berkatnya, pelimpahan daripada Dia, hidup pelimpahan dan berkuasa. Ya, semua kembali bahwa kita ini dilayakkan bukan karena kita layak, ya, bukan karena kita masuk kategori atau masuk nominasi, tapi justru karena sama sekali kita tidak masuk nominasi, tidak layak sama sekali, tetapi kita dilayakkan. Istilah lainnya itu kita berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan itu maksudnya adalah kita spesial, yang diperlakukan spesial. Kenapa? Karena saya baca dan dari pagi juga, ya, kita bagikan dengan teman-teman di sini di Kristen bahwa Tuhan itu selalu Dia menghormati setiap perjanjian. Sekalipun perjanjian itu hanya di antara manusia, contoh antara Yosua pada zamannya dengan bangsa Gibeon, yang dimana ternyata setelah beberapa tahun setelah itu Saul melanggar dengan melanggar perjanjiannya itu dengan membunuh Gibeon dan keluarganya satu persatu, dan di situ ada hutang darah dan Tuhan sangat marah. Jadi kita ini sangat spesial dalam arti perjanjian kekal telah dibuat, yang dimana kita lihat di Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi ini bukan hanya perjanjian biasa, ya, tetapi ini perjanjian kekal, ya, antara Tuhan dan Bapa di surga, yang dimana kita ini sudah aman di tangan Tuhan. Kita ini adalah orang yang diampuni, dan kita perlu tahu bukan hanya diampuni, dan saya ingatkan bukan hanya diampuni karena bukan dosa saja, tetapi Tuhan berkorban, ya, untuk satu kali itu selama-lamanya, bukan menebus kita dari dosa saja, tetapi untuk membayar segala berkat itu. Ya, kalau kamu lakukan ini di ulang 8 itu, kamu akan menerima berkat A dan B segala macam itu. Itu udah bayar untuk itu semuanya. Jadi kita sangat aman di tangan Tuhan. Kita itu nyaman, tenang, ya, damai, ya, menikmati. Kalau bahasa kami orang Medan, banyak uang, nggak ada utang, ya, tanah di mana-mana, rumah banyak, pesawat banyak, usaha banyak, amin. Ya, bayaran luar biasa. Itulah status kita. Semuanya karena Tuhan, tidak ada karena itu. Jadi sekedar pengantar, Bapak Ibu. Ya, kalau lebih kurang, ya, nanti diteruskan oleh Bapak Ibu dan dijelaskan oleh Pak Gembala kita. Sekarang kita akan dengarkan dari segmen ini. Ya, boleh kesempatannya. Jadi saya ikuti Dir Kakak ini. Kalau boleh Pak Rika, silakan bagi Pak. Salam. Salam. Jadi sama seperti ini kita untuk masalah sudah kita bahas yang 17, ya, hampir mirip ini isinya, ya.
dosa Adam. Kadang orang kebanyakan mengingat ada dosa Adam kita anak. Orang bilang begini dosa keturunan kita sudah berdosa gitu ya. Tapi orang malah kebanyakan tidak percaya. Jadi tugas-tugas kita memberitakan bahwa demikian pula lah oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Semua orang menjadi orang benar. Siapapun itu. Dikatakan dengan Tuhan kita semua menjadi orang benar. Bukan karena kebenaran kita, bukan karena kita mencapai kebenaran, bukan. Jadi dipastikan di sini bahwa kita semua orang benar. Bukan kita bilang aku orang yang berdosa ini kan gitu ya. Saya masih banyak, kadang saya selalu masih banyak lagi kalau orang-orang kita yang masih berdoa gitu. Ampunlah dosa-dosa kami yang tidak sengaja maupun yang tidak sengaja katanya gitu. Yang lupa banyak kadang. Tapi kadang ya kita manusia masih pemahaman dia kan. Jadi masuk ke Ibrani 10 ayat 14. Ini mirip juga ke Ibrani 10 ayat 10 itu yang dibagikan Pak Yusa juga minggu kemarin. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tapi yang di sini sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan gitu loh. Berarti ada yang tidak dikuduskan. Kalau ada yang tidak dikuduskan, ada di Yohanes katakan bahwa apa yang akan kami kerjakan Tuhan supaya menyenangkan Engkau gitu. Istilahnya Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu percaya. Berarti masih ada orang-orang yang tidak dikuduskan, yang tidak percaya. Masih ada. Jadi buat kita semua yang percaya, kita ini telah dikuduskan untuk selama-lamanya. Bukan saat ini keluar dari sini nanti kita nggak kudus kan begitu, enggak. Untuk selama-lamanya. Jadi gimana kalau kita berbuat dosa, status kita nggak hilang. Kita orang kudus, kan begitu. Tapi bukan suka-suka berbuat dosa. Saya ilustrasi Pak Yusa kemarin suka saya gitu. Waktu kita datang ke sini kan udah pakai dasi. Coba berdiri ilustrasikan. Iya, pakaian rapi. Berdiri kemarin. Iya. Pakaian rapi, udah pakai dasi, datang hujan-hujan kita mau main hujan. Oh iya. Kan nggak mau kita main hujan. Kita kan sudah rapi, sudah bersih. Nah, kita tempat kita kan di sini. Masih nggak Bapak? Ya, saya juga diberkati dengan Diberkati kan? Nah itulah organisasi Pak Yusa. Jadi oke lah ini saja lah, kita banyak nanti. Ya, terima kasih Pak. Langsung saja ke sebelah kirinya. Ada situ. benar. Kalau dari yang bersiap ada Pak Supri nanti ya. Benar. Shalom semuanya. Shalom. Ini yang saya sampaikan ayat ini yang pertama itu dari Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang semua orang telah menjadi orang dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ayat yang luar biasa ya. Benar karena ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi dosa, yaitu karena ketidaktaatan Adam. Dimana kita sebagai cucunya atau keturunannya kita telah menjadi dosa, dimana kita mendapatkan hukumannya yaitu kematian. Tapi karena ada satu pribadi yaitu Firman yang telah menjadi manusia seperti yang dikatakan kitab Yohanes, yang telah menebus kita dari dosa itu karena begitu besar kasihnya terhadap kita, akhirnya pun dia merelakan anaknya menyelamatkan kita semua. Jadi karena kesalahan satu orang itu, Yesus datang dan menyelamatkan kita semua, dan kita jadi orang-orang yang telah dibenarkan. Baru Ibrani 10 ayat 14-nya, sebab oleh satu orang saja dia telah menggunakan. Ya benar. Jadi pastinya kan Tuhan Yesus cuma sekali doang melakukan dirinya, bukan sekali-kali, bukan misalnya tiap minggu gitu kan, ya nggak mungkin lah. Jadi Tuhan karena kita telah ditebus ya, kita patut bersyukur kita telah mendapatkan hidup yang kekal. Pastinya kita percaya bukan karena melihat tapi karena iman. Amin.
biasa dan lain-lain. Biasa dan ini. Apa yang saya dapat di sini dari Roma 15:19 ini, berarti ketidaktaatan itu menyebabkan orang berdosa. Tidak taat. Ketaatan itu memimpin orang menjadi orang benar. Jadi kalau kita tidak taat itu adalah ciri-ciri atau karakter orang berdosa. Itu adalah karakter Adam. Nah, ketidaktaatan itu adalah karakter Adam. Ketaatan itu adalah karakter Yesus. Jadi kalau orang bilang sama kita, ya kita harus taat. Itu karakter ini, karakter Tuhan. Nah, jadi saya pikir ya, kita kadang-kadang menganggap bahwa kita ini berdosa karena perbuatan yang kita lakukan hari-hari ini. Kita masih merasa ya, kalau kita lakukan salah, kita merasa berdosa. Bahkan mungkin dosa kita yang 9 hari lalu sudah kita lupa. Tapi ketika ada dosa yang mungkin kita lakukan hari itu atau ketidaktaatan kita langsung merasa berdosa. Padahal Tuhan bilang dosa Adam itulah sebenarnya yang membuat kamu menjadi orang berdosa. Jadi ternyata semua orang itu sebenarnya sudah berdosa. Begitu lahir pun sebenarnya kita kan menganggap kadang-kadang kalau dia masih anak kecil kita anggap kudus. Apalagi misalnya anak kecil misalnya meninggal belum sampai mungkin 5 bulan, oh kudus sekali, ya kan? Kita anggap itu kudus sekali. Padahal Tuhan bilang orang kamu berdosa atau tidak itu lihat dari Adam berdosa. Seperti yang dibilang Pak Rista tadi, memang kita bersyukur memang semua orang sebenarnya, semua manusia sebenarnya punya hak yang sama sebenarnya untuk dibenarkan. Artinya sepanjang dia manusia, harusnya dia punya kesempatan untuk dibenarkan atau untuk menjadi bagian yang menerima anugerah kebenaran. Tapi tidak semua orang memilih percaya. Itu aja bedanya. Jadi anugerah menjadi orang benar itu sebenarnya disediakan untuk semua orang. Tapi dari semua orang memilih untuk percaya. Dari Ibrani ini saya lihat sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang tidak. Kadang kita antara sesama pelayan Tuhan, kadang-kadang kita juga kita juga merasa ada perasaan dia lebih rohani, dia lebih kudus, ada perasaan begitu. Kalau kita tidak mengerti firman ini, kita akan muncul seperti itu, menilai orang berdasarkan mungkin berdasarkan hadir tidaknya di gereja. Tapi ayat ini harusnya menjadi tamparan buat kita begini. Jadi kita kan sebenarnya sering pengen melakukan hal-hal yang baik, loh. Bahkan penjahat, preman sekalipun, mereka berusaha kok melakukan hal-hal yang baik. Mungkin kita nggak lihat mereka misalnya. Makanya misalnya kan ada misalnya dia penjahat atau koruptor. Di sisi lain dia menderma atau mungkin pencuri Di sisi lain dia ada ini. Dia punya kerinduan untuk melakukan hal yang baik. Tapi yang membedakan apa yang mereka lakukan dengan yang kita lakukan, yang kita lakukan ini disempurnakan oleh korban yang kita percaya ini. Itu yang membedakan. Mungkin mereka melakukan itu sebagai bagian daripada. Tapi intinya begini, pada prinsipnya manusia ini ingin kok berbuat baik. Ada kok keinginan berbuat baik. Seperti yang saya bilang tadi, penjahat sekalipun atau misalnya orang yang paling jahat sekalipun, dia punya ini.
Cuma banyak juga orang tidak menyadari bahwa jadi mereka punya pandangan dengan memberi itu mereka seolah-olah menimbang perbuatan baik dengan perbuatan jahatnya. Jadi dipikirnya kejahatan yang dilakukan di sini dengan dia melakukan hal baik ini bisa menutupi atau bisa menutupi perbuatan jahatnya. Tapi kan kita beda. Kita terlalu percaya dengan korban satu orang itu gitu loh. Makanya ketika kita misalnya kayak yang dibilang Pak Arista tadi, sebelum ke gereja kita main hujan. Nah, ketika kita misalnya main hujan, sementara kita udah harus ke gereja dengan pakaian rapi, jadi kita coba, maksudnya ya kita is okay kok. Tapi di sini ada yang dibilang, aku tadi waktu baca ini, dia bilang karena korban satu orang saja, dia telah menyempurnakan selama-lamanya katanya Bu. Selama-lamanya. Ya, udah selesai juga. Ada sedang selesai dulu. Shalom. Shalom. Tema kita kan hari ini pengertian Presiden baru Kondisi Karunia. Ya, Roma 5 ayat 19 ini kan dikatakan jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa. Ya, nah yang berdosa ini katanya siapa? Ya, itu dosa Adam. Nah demikian pula ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Nah di sini kan jelas dikatakan. Nah yang demikian gue ini kan katanya di sini itu mengatakan bahwa itu Yesus. Jelaskan kita katakan bahwa Yesus yang menebus kita menjadi orang benar, gitu kan. Nah, tapi yang kita alami sekarang kan yang di luar itu kan. Nah, mereka belum tahu identitas mereka kalau mereka adalah orang benar. Gitu kan. Mereka sadarnya berdosa. Nah, cara buat dosa itu bilang gimana? Nah, mereka berbuat baik atau enggak? Sejak awal kita lahir di dunia ini, dosa kita sendiri yang nanggung gitu kan. Nah, kita ada dosa gitu, tapi karena ketaatan satu orang, kita telah menjadi orang benar gitu. Maka itu oleh ketaatan satu orang itu, kita telah layak menerima berkat dari Dia gitu. Kita bisa menerima kuasa dari Dia, dan kita pun bisa memakai kuasa Dia gitu. Contohnya kayak saya lah ya. Saya itu kan ini orangnya kalau bisa dibilang ya ikut-ikut makhluk gaib itulah kan. Nah, tapi karena saya ya masih ikut ke Kepang. Nah, karena saya ini belum tahu kebenaran nih ya. Tapi setelah saya baca ayat demi ayat, nah saya sadar gitu, saya ini orang benar gitu, bahwa saya dari kecil pun memang sudah berdosa gitu. Dosa saya dari mana? Ya, dari Adam, dosa keturunan namanya. Nah, dari Ibrani 10 ayat 14 ini, sebab oleh satu orang korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Berarti kan masuk dia ke Ibrani 10 ayat 10, kita dikuduskan sekali selama-lamanya. Berarti kan kita yang kuduskan sekali selama-lamanya, jadi memang berhak kita mendapatkan hak kita itu. Hak yang diberikan Yesus itu sama kita, kuasa yang diberikan Yesus itu sama kita, ya kita pakai. Itu sih yang saya dapat. Amin. Ya. Halo, oke. Tema kita malam pengertian perjanjian baru kasih karunia. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Menurut saya di bait terakhir ini sama aja pengertiannya ke Ibrani 10 ini ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah digunakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan itu. Kalau pengertiannya mungkin kita sudah tahu aja nih. Kalau dosa ini dosa dari Adam ya, dosa tersebut kita bilang kawan yang tadi itu dosa bawaan.
ada ini sehat. Semua kan? Iya. Kalau orang jadi semua orang bisa kan? Ibarat bahasa sekarang pernah nilai sedikit sebelah kan? Ya gara-gara dia beberapa keturunan saya. Tapi itu telah dibenarkan oleh Yesus kan, sebab oleh satu korban katanya, korbannya Yesus Kristus. Itulah kelebihan kita yang dikasih karunia. Kalau ke cerita soal tadi di gereja-gereja sebelumnya itu kan, ya berdoa pun ampunilah dosa kami supaya lebih layak. Kan gitu masih dosa orang itu kan. Tapi kalau kita sudah layak, ya itulah kita yang dikuduskan ini kan, jadi orang benar gitu. Jadi menarik sih. Itulah kelebihan kita yang sudah mengerti akan kasih karunia ini. Jadi kita nggak ada cerita aku masih berdosa, aku masih tidak layak, aku masih begini, aku masih begitu, dan dosa-dosa yang keturunan tadi itu kan bukan jadi belenggu lagi buat kita. Sekarang udah merdeka itu ya. Saya rasa itu aja sih. Nah, kalau kita aja siapa Pak? Puji Tuhan. Shalom semuanya. Jadi yang saya dapat adalah dari Trikome aja udah jelas ya, Adam dan Trikome Adam dan Kristus. Nah, kemarin kami ada membahas bahwa kalau semua orang percaya bahwa dosa itu berasalnya dari Adam, tapi sedikit orang yang percaya bahwa orang dibenarkan itu dari Kristus. Yes. Benar. Makanya diingatkan lagi bahwa siapa sebenarnya identitas kita di dalam. Jadi mengingatkan bahwa identitas kita orang yang dibenarkan, bukan orang yang dibenarkan Tuhan. Jadi waktu disalibkan itu kan sudah selesai semuanya. Bukan hanya dosa, tetapi semua pengharapan kita, impian-impian kita itu sudah diselesaikan. Artinya ya tugas kita ya percaya gitu. Sama kayak di Yohanes 3:16 kan, dia datang karena begitu besar kasih Allah dunia ini kan supaya orang yang percaya kepadanya. Berarti kan ada tugas kita itu ya percaya kepada Tuhan. Apakah percaya cuma tentang rasa keselamatan aja atau semuanya nih, kehidupan kita semuanya udah diatur Tuhan, semuanya udah dikendalikan sama Tuhan. Jadi intinya apa? Percaya. Itu aja dari saya. Dia lagi juga gak pakai payusak banget. Iya. Ya menarik Mas Yudi, luar biasa Pak, luar biasa aja. Kita sekarang dengarkan dari Pak Firman. Oke, halo. Halo. Jadi dari ayat Roma 5:16 ini yang mau saya tekankan itu bahwa satu, kita tidak perlu fokus lagi dengan dosa. Jangan lagi fokusnya adalah dosa karena kita kan pasti udah tahu lah dosa itu dari mana asalnya. Tapi dari ayat ini bahwa kita tidak perlu lagi fokus atas dosa itu. Kenapa? Karena kita hanya perlu fokus pada satu orang pribadi, yaitu Yesus. Karena karena dia sebesar apapun dosa kita itu equal dan lebih atas pengorbanan dia saat itu. Kan kita sering dapat analogi itu yang sering kita buat yang orang jahat yang juga orang jahat, setiap orang yang jahat dan dia itu domba itu tidak bisa menguduskan kita selama hanya selesai persembahan sudah selesai. Ketika berbuat dosa lagi harus kita kasih korban lagi, berbuat dosa lagi kita kasih korban, itu terus nanti kerjaannya. Jadi tapi karena seorang pribadi tentang Yesus itu dia menjadi korban yang tak habis-habis. Itu mesti sering dengar kalau dosa kita sekarang sudah yang bunyi, yang 1 detik lagi, 10 detik lagi itu juga sudah yang bunyi. Makanya tadi
tadi saya agak ini Pak Presiden bilang kan ada yang kuduskan, ada yang tidak dikuduskan berarti. Jadi saya cari kan sebenarnya maksudnya mereka yang kuduskan. Jadi bahwa namanya progresif. dia terus menerus itu mereka yang dia kuduskan ini. Jadi terus jadi walaupun kita sudah berbuat dosa, barusan lah itu korbannya yang sudah dilakukan Tuhan Yesus selalu berjalan terus setiap hari. Dan seperti bilang Pak Marco tadi, walaupun kita sudah dikuduskan setiap hari, nggak mesti kita berdosa terus. Jadi karena kita sudah dikuduskan, karena ya pasti sebelah kita pasti sering ngomong itu. Berarti dia bebas dong karena dari kuduskan itu. Walaupun seperti itu karena bilang bahwa kalau kita pakai pada program ini ada becek, mungkin kita lewatin becek. Paling enggak ini buka sepatunya kita next sepatunya berjalan. Karena kita nggak akan mau lagi lihat becek itu. Itu juga kita dalam Kristus ini. Waktu kita sudah disempurnakan dan dikuduskan setiap hari, nggak akan mau lagi kita ke tempat berubah-ubah. Saya. Terima kasih. Saya suka dengar Khotbah Yosef itu bilang begini, dosa kita ini nggak ada dosa masa lalu, nggak ada, semua masa depan. Karena kenapa? Dosa yang kita lakukan tidak ada sebelum Yesus mati, sebelum Yesus mati. Dosa yang kita lakukan adalah dosa yang setelah Yesus mati. Jadi semua dosa kita adalah dosa masa depan. Nggak ada yang boleh. Aku tadi waktu Pak Firman ini memberikan ini ya, aku teringat begini ya. Tadi kan dia bilang kita nggak harus fokus dengan dosa. Sebenarnya itu sebenarnya sangat benar. Cuma nggak tahu lah, kadang-kadang pikiran kita merubah pikiran ini agak sedikit ini, dia agak sedikit mungkin otakku ini. Iya. Jadi saya ingatkan begini. Jadi Allah itu kan menganugerahkan Yesus itu. Kadang-kadang Bapak bayangkan ya, Yesus itu anak Allah, dibantai habis-habisan. Artinya nilai pengorbanan itu tinggi sekali loh. Jadi artinya kalau kita sadari, artinya Allah itu sampai harus menginginkan dirinya untuk melihat pembantaian itu gitu. Ternyata nilai, terus saya bandingkan dengan dosa yang ada ini, dosa ada ini, aja kok ambil gua begini. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana Allah ini loh, Allah membayar dosa kita itu, nilai ininya sangat ini loh, sangat berbeda loh. Luar biasa. Jadi saya sedikit nambahkan dengan apa yang dijelaskan Pak Firman, yaitu menarik apa yang telah dikatakan bahwa kita itu perlu sadar akan Kristus. Jadi Pak Supri saya padukan sampaikan dari Pak Supri bahwa harga yang dibayar itu sangat mahal. Tuhan memberikan the best yang dari surga, yang terbaik. Karena kita tahu memang di Perjanjian Lama siapa yang bersalah pada zaman itu dikatakan digantung. Ya, dari bagi Tuhan berbahas yang digantung dimaksudkan bahasa asli itu disalibkan. Itu arti pertama adalah untuk orang yang terkutuk Allah, orang yang dikutuk Allah. Pengertian yang kedua untuk menebus kutuk. Makanya dikatakan Galatia 3 itu kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Karena ada terkutuklah orang yang digantung pada Isa. Jadi kita ditebus itu dari dua hal, dosa dan kutuk. Yesus bisa saja mati karena pada zaman Yesus dia hukum mati itu dilempari batu kok pada zaman itu. Saat penyaliban itu dari Persia, dari zaman Syria ke Persia yang diambil oleh Roma karena Israel tidak dijajah Roma pada saat itu. Tapi itulah terjadi, artinya bisa saja dia mati dirajam, tapi dosa kita, kutuk kita tidak ditebus dari kutuk. Kenapa? Hanya dengan orang disalibkanlah ditebus dari kutuk. Jadi ini menarik. Memang pada zaman itu, zaman Perjanjian Lama atau pas zaman Yesus, bahkan sebelah kiri kanan itu disalibkan karena memang mereka jahat, sepadan. Tapi Yesus tidak. Dia disalibkan bayar harga itu bukan karena dia jahat,
Tapi apa kata teman Tuhan, dia tidak berdosa tapi dibuat menjadi dosa karena saudara dan saya. Jadi betapa mahal sekali harga yang dibayar Yesus untuk menebus saudara dan saya dari dosa dan dari kutuk. Jadi dengan cara itu juga lah saudara dan saya ada perjanjian kekal yang dimana itu hak kita 100% hidup damai sejahtera, sukacita, panjang umur, sehat dan hidup berkuasa. Karena itu hak kita otomatis. Kenapa? Karena apa yang Yesus kerjakan. Maka kita perlu sadar selalu akan Kristus. Kalau kita sadar akan dosa kita, berarti kita tidak menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Silakan ada pertanyaan dulu. Dalam Shalom. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi kan kita menjadi dosa bukan karena kita berbuat salah hari ini, tapi karena Adam yang berbuat dosa yang seperti ini dengan Bapak Ibu dan Bapak dan Tuhan. Kalau bahwa kita ini berdosa bukan karena kita udah buat kesalahan, tapi belum pun kita buat kesalahan, kita udah dicap sebagai orang berdosa. Dan itu karena yang kita Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa ini dosa Adam dan Hawa kan berterus kan sampai akhirnya ke kita. Ketika di zaman orang Israel mereka tahu bahwa mereka berdosa, ketika kita sadar kita berdosa, mereka mencoba untuk membenarkan diri, menunjukkan bahwa diri mereka itu baik. Itulah mereka minta sama Tuhan hukum Taurat, karena mereka merasa mereka sanggup untuk menunjukkan bahwa mereka baik, mereka itu tidak pernah berdosa. Mereka minta hukum si Tuhan memberikan hukum Taurat, tapi ternyata mereka nggak mampu dan nggak sanggup terhadap hukum-hukum yang diberikan Tuhan itu. Itu bukti bahwa kita berdosa itu bukan karena bukan karena yang kita kerjakan sekarang, tapi karena udah berdosa. Dan untuk menghilangkan dosa kita itu kita nggak mampu untuk menunjukkan bahwa kita itu nggak berdosa, menghapus dosa kita itu. Sehingga karena satu orang yang berdosa, maka harus ada juga yang harus taat akan, karena ketidaktaatan, maka harus ada yang taat untuk menutupi untuk menghapuskan ketidaktaatan ini tadi. Itu yang bilang demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi bukan karena kita yang sanggup untuk menunjukkan kita tak berdosa, tapi karena ada orang yang sanggup untuk membuat kita ini bisa tak berdosa. Itulah orang yang bernama Yesus. Terus ketaatan ini bukan di Ibrani 11 kan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. Jadi ketaatan Yesus ini kan menjadi korban untuk kita, ganti domba untuk kita yang disalibkan. Jadi ketika dia menjadi korban, berbeda dengan korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel setiap tahunnya harus diberi. Yang kayak kata Pak Firman, kalau udah salah sekarang, ya harus udah berdosa sekarang harus diserahkan domba korban yang untuk dosa itu. Berdosa lagi besok harus dikasih lagi. Karena korban yang mereka berikan itu nggak sempurna, tapi korban yang kita punya sekarang inilah korban yang sempurna. Di sini dikatakan oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Jadi karena korban Yesus semuanya menjadi sempurna. Ketika ada kata sempurna, berarti semuanya udah lebih dari cukup, nggak perlu ditambah-tambahkan lagi. Makanya kita nggak perlu lagi korban yang harus kita persembahkan setiap tahun, setiap minggu, setiap kita berdosa. Karena korban yang kita punya ini adalah korban yang udah sempurna. Terus yang kita lakukan sekarang ini bukan menyadarkan kita orang berdosa, kita bukan di posisi orang berdosa lagi. Karena udah ada Tuhan Yesus yang menyempurnakan, yang membuat kita benar, maka posisi kita adalah orang benar. Yes. Pak Yesus sering bilang sama kami kan, jangan menjadi orang yang sadar akan dosa. Karena ketika kita menjadi orang yang sadar akan dosa, kita akan berusaha untuk membuat diri kita itu baik. Dan kita akan sebutkan, mereka akan ketika mereka tahu mereka berdosa, sehingga mereka berusaha untuk mencari amal, berbuat baik untuk masuk surga. Tapi kita bukan kita lagi yang berbuat, karena ada Tuhan Yesus yang sudah berbuat untuk kita, sehingga kita tidak menikmati. Yes. Ya, saya sangat setuju dengan si Ana dulu ya. Tadi sebenarnya saya mau bilang, oke, haruskah kita menjadi, jadi setelah kematian Yesus, harusnya ada generasi yang sadar menjadi orang benar. Zaman sebelum kematian Yesus, okelah masih ada sadar dosa, generasi yang sadar dosa. Harusnya setelah kematian Yesus, ya aku rasa kita lah yang ini ya, setelah kematian Yesus sadar menjadi orang benar.
Jadi kita jangan condong lagi dengan sadar dosa seperti yang dinasihatkan dulu. Ya, kita dengarkan dari mereka ya, Miss Rizka. Jadi udah banyak ya, maksudnya kita beberapa kali sudah dijelaskan dari kita awal tentang kasih karunia ini, kemudian kasih karunia, ya kan? Tapi saya ambil dalam diri saya ini masalah menikmati kasih karunia ini. Jadi di saat Adam dan Hawa ya diciptakan oleh Tuhan, mereka itu sama sekali tidak pernah dosa, ya. Dan mereka itu sama sekali tidak tahu, tidak bekerja sama sekali. Mereka menikmati kasih karunia Tuhan yang mereka yang sudah kasih mereka. Maksudnya apa? Fasilitas dari surga ya. Maksudnya di apa itu di taman Eden itu mereka nikmati, tidak ada yang capek di situ, tidak ada cerita di situ, tidak ada tangis di situ, tidak ada apa di situ. Oh di situ hanya menikmati aja. Hanya satu aja Tuhan bilang, jangan makan buah yang terlarang itu. Itu aja sih. Kalau kita kembali kepada perjanjian baru, kematian Yesus, ya. Maka sebenarnya kita tidak perlu sadar dosa. Sebenarnya Adam dan Hawa pun tidak akan sadar dosa kalau dia tidak makan buah terlarang itu. Makanya ketika dia makan buah terlarang itu, dia telanjang. Dia sadar, kok kita telanjang ya bersembunyi. Dan itu pun ada kasih karunia Tuhan di situ. Tuhan mencari mereka, bukan mereka yang cari Tuhan. Nah di sini ada juga bentuk kasih karunia Tuhan dari kejadian Adam dan Hawa. Begitu juga dengan Kain dan Habel. Semalam anak saya berkhotbah di dia di 10 tahun, khotbah tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel itu, Kain itu apa namanya? Pertama dia cemburu kepada adiknya, masalah korban bakaran. Kedua dia membunuh adiknya. Ketiga dia bohong sama Tuhan. Tapi dia bilang, kenapa Tuhan melindungi si Kain? Kan dia takut kan ketika dia membunuh itu. Tapi Tuhan melindungi si Kain. Di situ rumah ada ketahuan. Tuhan melindungi si Kain. Siapa yang berani menyentuh si Kain itu akan dapat 100 kali lipat, maksudnya hukuman gitu. Dan dia bertanya kepada saya bilang itu kasih karunia tadi. Jadi di zaman Abraham juga seperti itu, seperti kata Pak Fernando kemarin kan, ya karena iman bukan karena kelakuannya, karena perbuatannya. Nah, itu kan bukan karena hebatnya kita. Nah, kalau kita kembali ke Adam dan Hawa tadi, betapa indahnya ternyata kalau kita tidak melakukan dosa. Betapa nikmatnya hidup ini tanpa dosa. Yes. Nah, jadi di sini dikatakan ini dalam Roma 5 ayat 19 ini, jadi sama seperti orang tidak taat sama orang ini fokus kepada Yesus, ya. Fokusnya kepada Yesus yang taat mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, ya. Demikian pula ketaatan satu orang untuk semua orang menjadi benar, kita dibenarkan, ya. Ini jadi sangat dalam saya pikirkan masalah kasih karunia ini. Kenapa saya seperti itu? Saya benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan, ya. Kembali kepada Adam dan Hawa, tidak cari uang, tidak kata menggula, tidak kerja, tidak jual buah. Tapi berkat Tuhan itu melimpah. Maaf ya, ini jadi dalam saya pikirkan. Ya, maksudnya ini kenikmatan kasih karunia Tuhan ini dalam hidup saya gitu. Kita hanya menikmati, menikmati ya. Jadi bukan mencari, tapi menikmati ya. Orang yang menikmati itu dia tidak mencari, dia tidak capek, dia tidak pusing, dia tidak ada rasa khawatir. Yang tadi seperti kata kemarin berapa minggu yang lalu Pak Fernando bilang khawatir itu juga termasuk perzinahan. Tidak ada lagi rasa-rasa itu, tidak ada lagi rasa cemburu. Kenapa? Sudah tinggal menikmati kasih karunia tadi gitu. Jadi kadang-kadang dalam ya kita pikir tadi kita dapat nggak benar kasih karunia tadi. Ini pilihan dalam hidup kita. Nah, pilihan kita benar-benar hidup dalam kasih karunia Tuhan kah atau tidak? Gitu. Bagi orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, tidak ada dosa lagi dalam hidup tadi. Kembali ke Adam dan Hawa yang diciptakan polos yang tidak tahu dosa. Hanya menikmati saja, hanya merasakan kenikmatan yang Tuhan kasih saja, nggak ada yang lain. Itu saja dari saya. Tapi Adam dan Hawa itu setelah sadar mereka itu telanjang, tapi dikasih kayak apa? Kulit Hermes mereka. Biasa. Oke, shalom. Seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang akan menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita sudah tahu ya dari semua dari yang disebutkan. Kadang ini memang tergantung kita sebenarnya. Kita merasa enggak? Kita mau enggak menerima kasih karunia ini? Karena tergantung. Karena masih banyak juga kita sebenarnya
kita nggak mengerti gitu kasih karunia itu apa, sehingga kita saya hidup dalam kasih karunia, tapi perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sama halnya seperti kita masih mau menghakimi orang gitu ya, masih mau memandang perilaku orang yang buruk, itu bukan mencerminkan kasih karunia. Mencerminkan kasih karunia itu kita melihat orang bukan dari perbuatannya, karena kasih karunia itu kan cuma-cuma gitu. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan gitu, yang tidak dari perbuatan. Jadi itu kasih karunia itu. Kadang juga kalau saya berpikir ya, kalau kasih karunia ini saya bersyukur gitu ya, dalam kesusahan pun kita hidup kasih karunia itu, walaupun dalam kesusahan. Kadang kalau dalam kesusahan kita lupa gitu kan. Dan kalau pikir-pikir, kalau hidup hidup kita yang buat simpel, ngapain mau yang lebih itu mengenai ya dosa itu gitu. Kita memikirkan dosa kita. Kalau kita memikirkan dosa kita gitu ya, capek kita gitu. Sampai nggak ada henti-hentinya, karena semua manusia pasti berdosa, pasti akan melakukan, pasti berbohong pun kita udah berdosa, kan? Semua berdosa. Tapi itu, kalau kita sudah terima kasih karunia itu, ya berarti kita sudah merasa bahwa kita itu sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan, kita sudah berdiri, bermegah dalam pengharapan, sehingga kita menerima kemuliaan dari Tuhan, gitu ya. Dan di dalam kesengsaraan pun kita bermegah gitu. Dalam bahasa Bataknya nggak ada lagi pendirian gitu. Kalau kita dalam kesusahan, oh Tuhan kenapa hidupku begini, nggak ada lagi gitu. Jadi pas dalam kita kesusahan, berarti seperti hidup kita bukan seperti yang dibilang orang tua dulu, hidup ini seperti ludah berdarah, berputar. Saya merasa sih, walaupun saya dalam titik terendah, saya merasa bahwa hidup saya seperti per katanya. Kalau per itu diturunkan gini, dilepaskan langsung naik ya. Berarti pada saat kita dalam titik terendah sekalipun, berarti ada mujizat Tuhan yang luar biasa yang akan mengangkat kita. Amin. Itulah kasih karunia itu. Tetap ada pengharapan yang dari Tuhan, gitu. Bukan pengharapan yang karena perbuatan kita. Karena kalau kita mendapat perbuatan kita pasti akan sombong. Kita pasti akan sombong. Kita merasa bahwa kita bisa karena perbuatan saya. Tapi kalau kita sudah mengalami kasih karunia, menerima kasih karunia itu, tidak ada lagi kesombongan. Itu semata-mata ya karena Tuhan. Bahkan saya hidup saya ini itu karena Tuhan gitu. Bahkan saat terendah pun, ya kita harus tetap bermegah dengan Tuhan. Jangan gara-gara ada masalah, istilahnya kita jadi down, jadi gak ini segala macam gitu. Karena saat kita dalam kasih karunia, nggak ada lagi kata-kata yang membuat kita menjadi lemah lagi. Dia harus naik terus. Seperti firman Tuhan, tidak pernah jadi ekor, ya kan? Jadi kepala, gitu ya. Dan dan apa tadi ya? Menerima kemuliaan yang bermegah juga dalam kesengsaraan, karena itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan Tuhan berikan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saya percaya bahwa kita di tempat ini semua sudah menerima kasih karunia Tuhan, sehingga kita setiap Selasa datang ke sini ya karena itu kasih karunia Tuhan. Kadang kita tersarankan, kita pikir kita mundur, kadang kita turun, ternyata saya pernah Pak Johan ngomong gini juga, kalau kita merasa diri kita mundur itu seperti anak panah, semakin jauh ditarik semakin jauh dia, semakin mundur semakin jauh semakin jauh. Jadi semakin jauh mundurnya. Jadi nggak apa-apa kalau kita merasa mundur makin jauh, semakin jauh semakin jauh. Tapi aku sangat setuju dengan misi kita tadi gini dong. Memang kita harus mulai melatih diri kita. Bagaimana kita bisa melatih hidup kita itu untuk hidup dalam kasih karunia. Jadi artinya yang dibilang misi tadi, artinya bagaimana kita menikmati kasih karunia itu. Jadi gimana ya saya bilang,
kayak yang dibilang Mr. tadi begini loh. Jadi bagaimana Adam itu sebelum dia sebelum dia melakukan dosa itu atau sebelum dia menjadi orang berdosa itu, begitu nikmatnya suasana Taman Eden itu. Nah, sekarang kan begini, katakanlah kita ini, katakanlah misalnya Adam ini kan sudah dinobatkan dia orang berdosa karena pelanggaran dia. Oke? Dinobatkan dia orang berdosa, artinya nikmat kasih karunia yang tadinya di Taman Eden itu hilang dari Adam kan? Hilang kan dari fasilitas Adam. Oke, katakanlah kita ini misalnya kita merasa bahwa kita hilang misalnya apa yang seperti Adam nikmati di Taman Eden itu. Tapi kan Yesus kan sudah merestitusi itu gitu loh. Berarti harusnya kita sekarang pada posisi sama seperti ketika Adam di Taman Eden itu sebelum ketipuan itu. Itu dia. Bonusnya ya. Karena sudah ada di sini pribadi itu gitu loh. Kita harusnya pada posisi itu. Jadi fasilitas terbaik, visitas terbaik, tidak. Apakah ada lagi? Shalom. Ya, ini sudah sering kita bahas. Nah, di sini kan dibilang kan jadi sama seperti oleh kata satu orang, si orang telah berdosa. Jadi karena ketidaktaatan Adam ya, jadi kena juga kepada kita gitu. Jadi kan kayak seperti anak kecil itu nggak perlu kita ajari dia berbohong, tapi bisa dia bohong. Jadi karena memang itu otomatis ya, kayak misalnya iri, dengki, kita nggak perlu pelajari itu, tapi itu bisa muncul gitu loh tiba-tiba gitu kan. Tapi ya kalau misalnya saat ini itu muncul, kita ingat bahwa kita ini orang benar, jadi kita tidak di posisi itu lagi karena Yesus sudah menanggung itu semua dalam hidup kita. Jadi nah yang saya ini di sini kan seperti tadi yang Miss sudah bilang ya, sekarang kita ini kan kita sering begini, kita dosa kita diampuni ya, kita sangat yakin betul itu. Tapi buah dari pengampunan Yesus itu sering kita, aku harus ini bergumul gitu loh. Misalnya kayak mana aku untuk mendapatkan uang, gimana aku misalnya kalau yang sakit gimana aku biar sembuh, ya kan? Kita bergumul itu di situ, tapi dengan dosa kita gampang aja, dosa aku sudah diampuni, saya otomatis bisa juga. Nah, yang penting yang menurut saya ini seperti itu tadi, kita sadar orang benar, sadar kita sudah dikuduskan. Artinya apa? Kita diampuni Tuhan, kita dipulihkan, kita juga diberkati. Jadi berkat-berkat yang apa yang dikerjakan Yesus itu harusnya kita itu percayai betul. Ya, seperti kita mempercayai dosa kita diampuni. Nah, itu yang saya ini di sini kan. Seperti tadi yang itu belajar kita untuk menikmati kasih karunia seperti yang di Taman Eden itu tadi. Ya bukan berarti kita tidak bekerja. Justru ya dimanapun kita ini, kita akan lebih diberkati. Maksudnya di dalam setiap ya kehidupan kita ini kita ya Tuhan sudah berkati gitu loh. Kita harus hidup di dalam posisi yang seperti itu karena Allah sudah taruhkan semuanya itu di dalam Yesus, dan Yesus itu sudah ada di dalam kita gitu. Harusnya kan kita yang dihukum, harusnya kita yang disalibkan, tapi Yesus sudah mengambil tempat itu, jadi kita sudah digantikan. Jadi kita juga harus percaya juga bahwa berkat-berkat Tuhan itu pun adalah bagian kita gitu. Efesus 1 ayat 3 itu Allah telah mengaruniakannya di dalam Kristus Yesus. Nah, Yesus itu sudah ada di dalam kita. Jadi semuanya itu sudah menjadi milik kita. Seperti yang tadi bilang, kita sadar bahwa kita ini sudah dibenarkan, diberkati, disembuhkan. Jadi kita mulai mengarahkan hidup kita ke situ gitu. Jangan lagi ya misalnya kan ya mungkin masih banyak yang bergumul tentang uang atau apa dan segala
kita jangan fokus kita di situ, fokus kita kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib itu. Apa namanya ya? Apa buah daripada yang Yesus lakukan itu adalah menjadi bagian kita. Jadi sebab satu kayak yang Ibrani ya, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi ya satu korban saja gitu, sekali saja Tuhan lakukan itu untuk kita, untuk masa depan kita. Jadi kita tidak lagi, kadang kan begini ya, kalau kan ada itu dibilangkan apa, keturunan ketiga dan keempat itu ditimpakan sama kita juga. Nah itu sudah nggak ada lagi, dan Yesus sudah tanggung itu. Jadi nggak perlu lagi kita melakukan pengorbanan gitu untuk itu, karena Yesus sudah mengerjakannya semuanya untuk kita. Amin. Oke, mungkin tadi Mister bilang Allah telah mengaruniakan segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan kan bilang begini, bukankah Kristus Yesus itu ada di dalam kita gitu? Jadi segala sesuatu yang Allah anugerahkan ke dalam Kristus Yesus itu, dan Kristus Yesus itu ada di dalam kita. Artinya segala sesuatu itu Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Shalom. Bisa kabar ya. Bacakan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Memang di sini kan ketaatan dari ketemuan kita itu Adam dan Hawa kan. Tapi memang karena saya benar. Tapi memang saya di situ karena tidak ngomong. Sebenarnya di situ kan memang karena nggak berani ngomong, makanya kerja dimakan itu. Tapi ya kita harus bersyukur. Ya mungkin ya kalau menurut saya sih di saat tidur pun kita mungkin kalau kita sudah nyenyak, apakah kita bersyukur tidak bisa bangun pagi, diberi kesehatan. Kita tahu kasih karunia Tuhan itu ya memang luar biasa lah bilang. Dan Ibrani juga sebab oleh satu orang korban saja dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Saya sama dengan Ibrani 10:10 berarti karena kita sudah dikuduskan secara untuk selama-lamanya. Berkat itu pun ya, kalau kita sudah dikuduskan memang berkat rohani, berkat kesehatan, kesembuhan, ya kelimpahan. Biar kita itu tergantung apa kita mau menerima. Tapi luar biasa, terima kasih sudah share. Saya lanjutkan dari kemarin. Saya akhiri kemarin kan dengan satu satu gambaran tentang motor dan hukum kasih karunia. Kemarin kita bahas kenapa perjanjian lama itu perlu diganti. Perjanjian lama itu kita bicarakan Taurat. Sekarang perjanjian baru bicara tentang kasih karunia. Perjanjian lama kemarin kita bilang hukum Taurat itu iman dengan dia menuntut kita selalu melakukan sesuatu. Kita botak, tapi hukum Taurat bilang jangan kau botak. Kita nggak mau botaknya, tapi kita sudah botak. Tapi disuruh jangan botak. Kamu nggak boleh botak. Iya. Sedangkan kasih karunia itu supply, ya kan? Kasih karunia itu menyediakan. Jadi kita yang botak tadi, Tuhan bilang terimalah rambut baru. Itulah bedanya kasih karunia. Nah sekarang kita masuk kepada pengertian perjanjian baru yaitu kasih karunia ini ya. Jadi kita semua back to basic. Jadi biar kita punya pemahaman yang sama. Jadi saya
saya mulai dengan sebelum masuk Roma 5 ayat 19. Tadi saya baca Efesus 3 ayat 2, dikatakan di situ, saya baca ini Efesus 3 ayat 2. Begini, ini Paulus ya. Paulus menulis ke jemaat Efesus, dia kan gini, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Bahasa Inggrisnya itu penyelenggaraan itu administration. Jadi kalau bahasa aslinya itu aturan rumah tangga ya, ADART-nya lah. Jadi kita sekarang di dalam aturan atau ADART-nya itu kasih karunia. Bukan lagi hukum yang mengatur hidup kita, tetapi kasih karunia Tuhan. Kita tinggal dalam hukum itu, yaitu kasih karunia Tuhan. Nah, masuk ke Roma 5:19 tadi, seperti sudah kita bilang tadi bahwa kita tidak dilayakkan, kita sepakat gampang sekali. Kan ini kan karena ketidaktaatan satu orang itu, kita tidak dilayakkan semua, langsung disqualified. Kita sepakat. Nah, sekarang kita harus move on dari dibuat tidak layak, dibuat jadi dilayakkan oleh karena Tuhan Yesus. Nah, itu yang dijelaskan di Ibrani 10:15. Nah, tadi ada satu bagus Pak. Saya bilang dilayakkan itu berarti diperlakukan spesial. Beberapa minggu lalu kami ketemu dengan orang Singapura. Dia bilang dia akan pergi liburan ke Prancis bersama keluarganya, naik Emirates Airline, naik pesawat kelas bisnis. Jadi dia cerita kelas bisnis dia. Saya belum pernah ya, saya punya gambaran dan siapa tahu teman-teman juga bisa membuat. Jadi dia bilang kalau yang ekonomi jamnya makan dapat lewat petugasnya kan. Kalau kelas bisnis itu ditanya. Setiap orang itu ditanya. Contohnya ke Pak Saud. Pak Saud mau makan apa nanti? Pak Saud bilang, saya mau makan spaghetti. Oh, jam berapa Bapak mau makan? Yang ekonomi nggak ditanya. Jam 10, jam 12 makan ya jam 12 makan. Jadi kelas bisnis itu ditanya jam berapa Bapak mau makan? Bukan minumnya apa, wine atau apa. Dia diperlakukan spesial. Dingin dikasih selimut. Jangan tanya yang ekonomi, dikasih selimut. Jadi dan kursinya pun kan beda. Nah, kenapa? Karena ada yang bayarin, kan bapaknya lah ceritanya kan. Keluarga ini pergi berlibur, naik kelas bisnis, ada yang bayar. Nah sekarang ini Tuhan Yesus sudah bayar dan kita dilayakkan untuk menerima hal-hal spesial itu juga. Diperlakukan spesial, Ulangan 28. Jadi bahkan katanya satu, ini yang perlu kita juga bilang-bilangin, ya kan? Kita akan meminjamkan bangsa-bangsa, bukan meminjam. Jadi kalau kita hari ini masih minjam, masih kredit, nggak apa-apa. Tapi kita terima itu. Kita terima bahwa kita bukan meminjam, tetapi kita meminjamkan bangsa-bangsa. Baru, jadi tadi yang menarik adalah Pak Yusuf kemarin bilang, ada itu. Saya baru ingat. Jadi katanya gini, your action is not determine your word. Tindakan kamu tidak menentukan nilaimu. But your word determine your action. Tetapi nilai kita menentukan tindakan kita. Jadi yang perlu kita sadari itu nilai kita. Kita ini sudah dilayakkan. Kita ini sudah dibenarkan. Jadi kami tadi lagi ada fellowship dengan nama Tuhan yang memberi apa? Yang khotbah kita kasih karunia. Ada salah satu kesaksian luar biasa. Yang Pak Jo kasih kesaksian tapi sepertinya jadi biasa karena sering dikhotbahkan Pak Jo. Kasih contoh itu kan yang merokok. Jadi nggak apa-apa. Kalau kau masih belum bisa merokok lah kau. Tapi waktu kau merokok, waktu kau hisap dalam nama Yesus, aku nggak suka rokok ini kan. Tarik, gitu. Gitu ya kalau saya. Nah, tapi karena udah sering jadi nilainya turun. Ini lebih ekstrim lagi contohnya. Saya ini Tuhan lah, nggak bisa kita terapkan dalam setiap saat. Jadi ada satu pendeta, dia khotbah tentang kasih karunia. Salah satu jemaatnya itu bergumul dalam kehidupan seksualnya. Jadi dia sering jajan lain gitu. Jadi tapi dia mulai terima nih kasih karunia. Jadi waktu dia ke tempat itu, dia telepon Pak Pendeta, Pak, gimana ini Pak? Bilang gimana Pak? Udah saya bayar Pak. Saya
udah di sini Pak, gimana nih Pak? Pak pendetanya bilang, Pak pendetanya diam sebentar, dia dapat hikmat. Dalam hikmatnya bilang begini, kalau kau larang dia akan diam-diam lakukan. Tapi dia bilang begini, kau udah bayar ya? Ya udah, kau lakukan aja. Tapi waktu kau lakukan itu kau bilang, aku orang benar karena Yesus. Oke Pak, katanya ini. Itu waktu dia mau melakukan itu, dia bilang, aku orang benar karena Yesus. Lari dia dari rumahnya. Itu aku pikir, untung dia lari. Jadi bagus kesaksian. Tapi artinya dia ingat dirinya siapa. Orang benar karena Yesus. Ditinggalkannya tempat itu dan berhenti. Tadi kalau Bapak itu yang tadi pulang kau sekarang, aku rasa dia akan diam-diam aja. Kenapa hukum kan? Ada. Jadi waktu kita menerima, kita dilayakkan, kita dibenarkan oleh karena Yesus itu, kita tahu identitas kita tadi, kita bertindak seperti itu. Jadi bukan berarti tadi yang ada waktu kita terima kasih karunia kita sembrono, enggak. Percaya, waktu kita terus terima itu, ya hidup kita ini berubah. Nah, itu yang kadang-kadang kita mau coba-coba mengada-ngada menghasilkan buah tipu-tipu. Enggak usah, biarkan dia mengalir. Kalau memang belum berbuah, tak apa-apa. Yang berarti kita perlu terima lagi kan. Yang ayat kemarin tentang serap itu kan, akar itu berarti kita perlu serap lagi tentang siapa kita dalam Tuhan. Nah, hidup kita sebenarnya yang indahnya, idealnya kan seperti Yohanes. Yohanes itu adalah orang yang senantiasa menyadari dia dikasihi Tuhan. Bahkan dicatat, dikatakan bahwa dia bilang, akulah murid yang paling dikasihi. Tapi faktanya, saya nggak bisa mungkiri itu, kita sebenarnya lebih gampang menggambarkan diri kita seperti Petrus. Kita gampang kali ngomong, Tuhan, kalau level air pergi, jangan sabu. Dan memang gampang dia ngomong, itu juga dipotongnya loh telinga orang itu. Tapi dia juga yang lari duluan, dia yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali loh. Kesalahan Yudas itu bisa diampuni sebenarnya. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dia bawa lagi semua murid murtad. Tapi begitu pun dia, Tuhan tetap sayang sama dia loh. Waktu Tuhan bangkit dia bilang apa? Kasih tahu sama murid-murid dan kepada Petrus. Harusnya kita ingat ini. Tuhan begitu sama kita. Jadi waktu kita ada salah, waktu kita gagal, waktu kita down, waktu itu kita lagi mengalami masa-masa penantian, kita harus tahu Tuhan itu sayang sama kita. Itu jangan berubah. Dia tetap mencari kita, dia tetap mau merangkul kita, dia tetap mau menebus kita. Satu menarik saya kemarin ada belajar. Petrus itu menyangkal Tuhan di depan perapi-apian katanya kan 3 kali. Dan Yesus menebus dia juga di depan perapi-apian. Masa ikan dia 3 kali juga. Apakah kau mengasihi aku Petrus? Ditanya 3 kali. Ditebus persis sama. Jadi memang Tuhan akan menebus semua kesalahan kita. Jadi ada kesalahan kita di masa-masa muda itu Tuhan sanggup tebus. Ya kan? Oh gara-gara dulu saya dulu putus kuliah, Tuhan tebus putus kuliah. Saya sekarang sudah S2. Artinya kesalahan kita yang lama itu pun bisa ditebus Tuhan. Jadi kita terima itu. Nah, saya dari sini udah lama ya. Saya catat saat. Jadi pertanyaannya ke Ibrani 10:14, apakah Tuhan menjadi lembek terhadap dosa? Berarti perjanjian lama Tuhan keras nih. Perjanjian baru Tuhan lembek, bukan. Perjanjian lama Tuhan keras, perjanjian baru sebenarnya Tuhan keras terhadap dosa. Tuhan tidak mentolerir dosa. Bedanya dulu, kita yang masih harus membayar dosa kita dengan apa? Dengan memberi korban. Korban itu yang tadi kan ada yang kalau dia kaya seperti siapa namanya si Ayub, bisa dia tiap hari. Tapi tidak semua orang sekaya Ayub. Makanya ada yang tidak diberkati. Kenapa? Karena dia tidak layak, dia berdosa. Nah, tapi oleh satu korban saja menyempurnakan saya dan saudara. Ya kan? Jadi bukan Tuhan lembek enggak, tapi karena sudah dibayar Tuhan Yesus. Kesalahan yang sama tidak bisa ditumbuhkan. Dan semua dosa itu sudah dibayar Tuhan Yesus di kayu salib. Lunas. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan hari ini adalah kita terimalah identitas. Bahwa kita orang-orang yang dibenarkan Tuhan, kita hidup di zona kasih karunia.
Ya, tadi luar biasa Pak DLKK bilang seperti anak panah, kan? Itu kan berarti melihatnya dari perspektif kasih karunia, Pak. Ini ternyata panah, kan? Itu kan berarti melihat dengan cara perspektifnya. Tadi pakai per, berarti lompatnya lebih tinggi. Saya kira di sini Yeremia 17 itu sebenarnya dikatakan melihat orang yang mengandalkan manusia, katanya apa? Tidak melihat, cannot see prosperity. Artinya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Sebenarnya itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Kemana ya? Ada di situ, tapi nggak dilihatnya. Karena dia fokus bukan kepada Tuhan, dia fokus kepada yang lain. Ada hal yang baik, tadi si Anton bilang, hal luar biasa itu. Bangun pagi hari itu sebuah sebenarnya hal yang baik, yang patut kita syukuri. Tapi kalau nggak kita andalkan Tuhan lagi, nggak kita lihat Tuhan, itu pun bukan lagi berkat bagi kita. Nah, Yeremia 17 selanjutnya itu yang dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak melihat terik matahari, bukan berarti terik matahari itu nggak ada. Ada, tapi itu pun tidak lagi mengganggu. Ya kan? Paulus di penjara pun masih dia bisa memuji Tuhan. Petrus masih bisa dia memuji Tuhan. Nah, bagaimana kita dalam setiap kita ini kan punya perhubungan semuanya. Di masa-masa perhubungan kita ini masih bisa nggak kita melihat Tuhan udah bayar semua, bahwa Tuhan menjadikan ini semua, dia mengarah dalam Tuhan, masih bisa nggak kita lihat ini? Itu aja tuh indikasinya. Kalau enggak ya perlu kita terima lagi Tuhan. Perlu dan kita percaya lagi, kan itu dari syaratnya hanya percaya aja. Berarti harus apa yang aku percaya lagi? Jadi teman-teman, di kakak malam hari ini pengertian perjanjian baru tentang kasih karunia ini, kasih karunia grace yang kita tidak layak dapatkan, dilayakkan Tuhan. Jadi apa hari ini yang kita rasa tidak layak kita dapatkan, mungkin karena pendidikan kita, mungkin karena kesalahan kita dulu, mungkin ada kesalahan bisnis kita, mungkin ada salah-salah hitung kita, mungkin kita ditipu, tapi kita layak, dibuat Tuhan layak menerima semua yang baik, ya, yang sudah semua yang lenyap itu Tuhan bisa kasih. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur buat anakmu yang Kau berikan kepada kami untuk mati di kayu salib, bangkit agar kami hidup di dalam zona kasih karunia Tuhan. Kami tidak lagi mengejar kemurahan Tuhan, tetapi kemurahan Tuhan yang mengejar kami. Bapa, kami bersyukur biarlah ini menjadi sebuah gaya hidup kami, menjadi kesadaran kami Tuhan. Apapun yang terjadi di luar kami, apapun yang terjadi di sekitar kami, tidak lagi mempengaruhi sukacita kami, tidak lagi mempengaruhi damai sejahtera kami. Karena ada aliran-aliran air kehidupan dari dalam kami. Bahkan kami bisa memperkatakan hal-hal yang baik. Bahkan kami bisa memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang. Kenapa? Karena kami menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap kami di tempat ini. Kami juga Tuhan, setiap kami juga memiliki tantangan masing-masing, pergumulan, kerinduan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami bisa seperti Yohanes yang bilang bahwa aku adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Setiap kami punya pengalaman pribadi, bukan kata orang, bukan kami, tapi saya. Saya adalah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur. Biarlah Tuhan kewahyuan ini terus Engkau singkatkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh semakin kuat, bahkan memberitakan kabar baik ini ke seluruh bangsa-bangsa. Kami bersyukur Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.